Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askia Rodepoldina, saya dari kelas 12D. Di video ini saya akan membahas tentang fenomena alam yang terjadi sekarang. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengayaan Al-Quran Hadis. Jadi yuk langsung aja. Kalian sadar gak sih, belakangan ini makin banyak berita banjir di dunia. Cuaca makin panas, hutan kebakaran, dan juga pantai penuh dengan sampah. Nah, kadang jadi mikir, bumi sekarang kenapa sih? Kok makin kesini makin rusak? Nah, sebenarnya sebagian besar itu gara-gara manusia sendiri loh. Hutan ditebang sembarangan, sampah plastik pakai seenaknya lalu dibuang sembarangan juga. Terus juga limbah industri dibuang ke sungai. Jadinya ya lingkungan rusak, cuaca makin gak jelas. Nah, yang kalau gini tuh sebenarnya udah dikasih tahu sama Allah dari dulu di surat Al-Rum ayat 41. Allah bilang, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia sendiri. Melalui hal itu, Allah itu membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka sendiri agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maksud ayat ini itu simpel banget guys. Allah bilang kalau kerusakan yang terjadi di muka bumi itu terjadi karena ulah manusia di darat maupun di laut. Kebanyakan itu karena perbuatan tangan manusia sendiri. Jadi kalau sekarang kita lihat banjir, polusi, laut kotor, dan juga cuaca makin ekstrim, itu sebenarnya Allah lagi menunjukkan akibat dari perbuatan kita sendiri. Biar kita itu sabar dan kembali ke jalan yang benar dan mau berubah. Terus ada juga ayat yang gak kalah penting nih, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 56, yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diatur dengan baik dengan Allah. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sungguh dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, maksud dari ayat ini itu Allah udah nyuruh kita jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah atur dengan rapi dan seimbang. Bumi itu sudah diciptakan Allah dengan sebagus mungkin. Alam sudah punya sistemnya sendiri. Tapi kalau manusia yang merusak, ya otomatis alam jadi rusak. Nah, bagian berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, itu juga ngingetin kita kalau dalam menjaga bumi, kita harus punya sikap rendah hati dan takut kalau perbuatan kita bikin kerusakan. Tapi juga berharap sama rahmat Allah kalau kita mau memperbaiki diri dan lingkungan. Dari kalimat terakhir, rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Nah, artinya itu apa sih? Nah, artinya itu orang yang menjaga bumi, peduli lingkungan, nggak buang sampah sembarangan, nggak merusak alam, itu termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi guys, kita tuh sebenarnya ditunjuk jadi khalifah loh, alias penjaga bumi. Menjaga lingkungan itu bukan cuma tugas sosial, tetapi juga bagian dari agama. Kalau alam rusak, yang rugi ya kita sendiri juga gak sih? Kita sebagai anak SMA sebenarnya bisa loh memulai dari hal-hal kecil seperti membawa tumbler kemana-mana supaya nggak beli jajan terus yang pakai plastik, nggak buang sampah sembarangan, hemat listrik di rumah, atau ikut kegiatan bersih-bersih lingkungan juga bisa. Sederhana kan? Tapi kalau semua orang mau, efeknya bakal gede banget. Intinya menjaga bumi itu amanah buat kita. Kalau bukan kita yang dijaga, terus siapa lagi? Semoga lewat ayat-ayat tadi kita jadi makin ngerti kalau menjaga lingkungan itu bukan cuma penting, tapi bagian dari keimanan kita juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.